Oh, saya nama Caroline, saya dari Singapura. Saya sudah di Bali 12 tahun. Saya ada kebun organik, semua organik, tidak kimia. Ini eco-enzyme banyak bagus untuk bumi, untuk rumah, untuk semua lah. Semua. And saya recommend biar orang buat eco-enzyme sendiri untuk gunakan dia. Ini jaga bumi kita dari hati sendiri. Kita mesti tukar pikiran, consciousness kita untuk jaga bumi. Kita ada satu bumi saja. Kalau ini bumi habis, kita semua habis. Okay, so that is mesti kerja dari hati. Dari sini. Mesti mau dari sini, bukan orang paksanya. Alright. Thank you. Thank you very much. Yeah. Saya kira cukup bagus apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari komunitas eco-enzim, karena apa ya, yang utama adalah zero waste-nya. Zero waste-nya itu bahwa dengan menerapkan sistem zero waste itu juga paling tidak ada pemilahan terhadap sampah organik dan anorganik. Ada yang reuse lagi atau yang memang harus dibuang. Saya pikir memang kalau reuse dengan menghasilkan produk seperti eco-enzim ini bisa dilakukan secara simultan, tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab instansi tertentu, tapi tanggung jawab dari kita semua. Saya pikir sampah bukan problem lagi, terutama sampah bisa kita atasi dengan sangat sempurna, bahkan menghasilkan produk yang memang sangat bermanfaat buat kita. Terima kasih untuk rekan-rekan dari komunitas eco-enzim. Saya sendiri sebenarnya formulator untuk mikrobiologi, dan saya terima kasih sekali untuk rekan-rekan dari komunitas eco-enzim atas apa yang disampaikan, atas apa yang di-share kepada masyarakat, yang kita berbagi dengan masyarakat. Mudah-mudahan program ini akan membuat lebih baik, dan ini jauh lebih murah daripada kita berpikir untuk ngatasin sampah secara general seperti itu, atau dengan tidak simultan seperti ini. Saya pikir pemisahan sampah harus dimulai dari rumah tangga. That's a good system, good thing for the rekan-rekan di eco-enzim. Thanks for that one, and then thank you. Om Swastiastu. Hadirin sekalian, selamat datang dan selamat siang saya ucapkan kepada para hadirin di Herb Library Restaurant dalam acara Save Mother Earth. Baik hadirin sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Winda Puspantari. Dan saya Suar. Kami akan memandu acara pada hari ini sampai akhir acara. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke acara yang pertama, yaitu sambutan
sekaligus explain why we do the workshop Eco Enzim yang dibawakan oleh Chef Siharta selaku Corporate Director of Culinary. Dengan hormat kami persilakan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengaturkan Astungkare, Om Swastiastu. Mungkin sedikit dari saya ke acara ini kita bikin dan kenapa di Hub Library ini. Acara ini sebenarnya sudah sempat kita inisiasi tahun 2019 dengan Bapak Joe dan tim. Cuma karena keburu ada pandemi jadi kita agak step back, kita agak tiarap. Dan kenapa di sini? Karena ini semakin banyak dan semakin sering diadakan sosialisasi ini mengenai ekoenzim ini akan semakin cepat orang mengetahui betapa pentingnya, paling tidak dari skala kecil, dari skala dapur rumahan. Kalau kita tahu saat ini kan mungkin hanya mengolah sampah-sampah dapur yang organik menjadi kompos, decomposting, tapi sekarang ada hal baru, hal yang sangat luar biasa yang kita sebut dengan ekoenzim yang diinisiasi oleh Ekoenzim Nusantara, dan Pak Jo ini berkenan luar biasa mensupport kita untuk bergerak paling tidak dari skala kecil, kecil tambah kecil akan menjadi besar. Itu tujuan utama. Mari kita sayangi bumi. Restoran kita ini konsepnya memang slow food, vegan, vegetarian, jadi sangat nyambung. Kita slow food, kita berusaha memperkenalkan sustainability, hospitality, jadi pariwisata yang berkelanjutan. Semakin banyak kita pakai bahan-bahan lokal, bahan-bahan yang organik, non pestisida, dan nyambung dengan konsep kita ekoenzim yang akan dijelaskan. Ilmunya sangat sederhana, tapi yang terpenting kita harus memulai, karena menunggu 3 bulan, benar Pak Jo? Kalau kita tidak mulai, tidak akan jadi, karena kita harus menunggu 3 bulan. Dan ekoenzim ini tidak diperjualbelikan, itu konsep yang memang dipegang teguh, tidak ada di pasaran. Kita harus memulai. Jadi memang dari diri kita sendiri yang harus bergerak. Semakin banyak orang terlibat, semakin cepatlah efektivitas dari program ini. Mungkin itu aja dari Tiang. Semoga bermanfaat apa yang akan dipaparkan. Bahan-bahan sudah disiapkan. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Teman-teman semua, bapak-bapak, ibu yang luar biasa, dan juga Pak Jo dan tim yang sangat luar biasa. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Baik hadirin sekalian, acara akan dilanjutkan oleh pemaparan materi dan juga mungkin praktek langsung mengenai ekoenzim dari Bapak Joko Rianto. Baik, kepada Bapak Joko Rianto, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua, dan selamat siang. Iya, terima kasih Bapak Ibu ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini, dan terima kasih kami ucapkan Pak Made Siharta ya yang sudah membantu menyelenggarakan acara hari ini, dan sangat luar biasa sekali. Dan perkenalkan ya, nama saya Pak Joko, kepanjangannya Pak Joko Rianto ya, singkatannya Pak Jokori. Dan perkenalkan, ini komunitas kami Ekoenzim Nusantara. Ekoenzim Nusantara ini sudah berdiri 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2019. Walaupun umurnya masih seumur jagung, tapi komunitas kami sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan bahkan kami sudah melayani permintaan sosialisasi dari beberapa negara seperti Afrika, Belanda, India, Australia, Singapura, dan terakhir Manila ya. Ini ada pesan dari Dr. Osukon. Nanti kita praktek di terakhir ya. Don't send to me. Just do it and get up and be healthy and protect the earth. Okay? Thank you very much. Ya, ya. Dr. Osukon berpesan just do it, lakukan saja ya. Nggak usah kamu berpikir panjang lebar. Saya udah meneliti 30 tahun lebih ya. Cukup lakukan dan nikmati hasil dan manfaatnya. Nggak usah jadi peneliti dadakan lagi, maksudnya. Ya. Nggak usah pusing-pusing ya.
Cukup dia yang udah pusing 30 tahun lebih gitu loh. Kita udah nikmati hasil, lakukan saja. Kamu akan mendapatkan manfaatnya, ya. Nah, jadi sangat gampang bukan sebenarnya kalau untuk menyelamatkan bumi kita. Dari mana? Dari dapur kita, kunci utamanya, ya. Dari apa yang kita makan, ya. Dari sampah yang kita hasilkan, ya. Semua kita olah dengan baik, ya. Itu bisa menyelamatkan bumi kita, ya. Dan yang terakhir, ini sosial media komunitas kami, ya. Ekoenzim Nusantara, ya. Facebooknya, Instagram. Yang terakhir nomor HP saya. Jadi fungsi nomor HP saya ini apa? Jika Bapak Ibu nanti di tempat Bapak Ibu butuh sosialisasi seperti ini, jangan sungkan-sungkan telepon nomor HP saya, ya. Kami akan datang dan kami layani secara gratis, tidak berbayar, ya. Tidak perlu nyiapkan proyektor, kami juga biasa bawa proyektor, ya. Bapak Ibu cukup sediakan tempat dan sediakan pesertanya, ya. Kami semua akan menyiapkan yang lainnya. Dan bahkan setelah ini kami akan ke Desa Mas lagi. Di sana ada 100 peserta yang ikut sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Jadi selama ini kita keliling di Gianyar. 2 bulan ini kita aktif keliling di Gianyar bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan. Bahkan kemarin Presmian Puspa Aman di Desa Babakan yang dibuka oleh Ibu Bupati ada hadir ya? Oh, ada hadir. Ya, kami juga diberikan kesempatan sosialisasi di sana. Ya, jadi itulah, ya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan kalau ada apa nggak ngerti, nggak paham, silakan telepon nomor HP saya. 24 jam bisa ditelepon, ya. Kalau urgent, kalau saya tidur, ya mungkin besok baru saya jawab, ya. Itu saja, ya. Dan untuk praktek saya serahkan kepada Bu Yudani, ya. Silakan Bu Yudani. Oh, sebelum praktek ada pertanyaan kah? Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa sekali, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, karena Bapak tanyaannya bagus, saya kasih hadiah. Ini sabun ekoenzim, ya, yang sudah dibuat oleh teman-teman komunitas, ya. Ini jarang-jarang loh, saya tidak pernah bagikan hadiah sabun loh, baru kali ini di sini aja. Kenang-kenangan Pak, boleh dipakai Pak. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Nanti dapat sabun juga. Oke? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan, langsung kasih. Iya, tuh. Walaupun angkat tangannya setengah ya. Ya. Kasihnya tetap 1 biji, Bu. Ya. Apakah ide besar Bapak ini tidak disampaikan ke pemerintah saja, jadi kita canangkan untuk semua. Mungkin kalau di Bali sudah non plastik atau plastik bag, kenapa nggak seperti ini juga harus dicanangkan? Terima kasih sabunnya Pak. Baik, terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Ya. Pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu juga seperti Bapak dan Ibu. Ya, tadi Ibu bertanya, sudah disampaikan ke pemerintah, kenapa nggak sampaikan ke pemerintah? Sudah, bahkan semua kepala daerah sudah mendukung pergerakan kita. Terbukti dari mana? Dari waktu Hari Peduli Sampah Nasional, kami melibatkan semua kepala daerah untuk membuka acara penyemprotan kami di setiap kabupaten. Dan bahkan waktu awal-awal pandemi, saya sudah audiensi ke rumah dinasnya Pak Koster. Ya, bahkan sudah saya presentasikan ya secara singkat bahwa ekoenzim itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Mungkin ya kita perlu duduk bareng dengan para pejabat untuk mendengarkan presentasi ini ya. Setuju? Nah, ada yang bisa menghubungkan kepada para pejabat? Kalau ada silakan, kami siap datang. Ya, betul. Ada kala orang kalau hanya mendengar ekoenzim, ya, oh bagus, tapi tidak tahu dampaknya itu begitu besar. Kalau nggak ikut sosialisasi, mereka nggak akan paham. Bahkan saya kenal ekoenzim ini dari tahun 2015. Saya udah tahu, wah teman saya kenalin ke saya, dia tiap hari bawa begini loh, tiap hari semprot ke kulitnya, ya. Saya bilang ngapain nih orang gila nih semprot-semprot setiap hari ekoenzim. Cuman ngomong ekoenzim itu bagus, tapi nggak tahu manfaatnya untuk apa aja. Tapi setelah saya pelajari, saya kaget.
ternyata ini sangat besar sekali dampaknya. Dan ini harus kita gaungkan. Makanya kenapa 2 tahun ini kami aktif sekali menggaung kemana-mana, mensosialisasikan kemana-mana. Dan memang kami menolak untuk dibayar supaya orang percaya dengan kami. Karena banyak sekali saya temui, setiap saya mau mulai sosialisasi, mereka tanya, Pak, produk apa? Multi level apa? Ya, mereka sudah berpikir saya ingin mengajak mereka gabung di multi level. Ya, makanya kami menolak dibayar begitu, supaya orang tidak berpikir kami melakukan ini untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang kami presentasikan. Justru yang kami berikan ini sampel gratis dari kami, tidak perlu berbayar, dan bahkan kita kasih sampel gratis supaya Bapak Ibu itu yakin pergerakan kami ini murni sosial untuk lingkungan. Itu saja ya. Ada lagi? Masih ada sabun nggak? Saya lihat masih ada loh. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ini Bapak dari. Oh ya, langsung kasih. Sabun terakhir. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Siang. Nama saya Dewa. Ya. Saya mau tanya Pak. Kita kerjanya di hotel Pak. Ya. Apakah bisa nanti gabungan dari trimming sayur sama buah kita gabung bisa diproses? Kalau memang bisa, saya akan berusaha mencoba dulu. Nanti kalau sudah berhasil, saya akan ngomong ke manajemen. Yang kedua ya, saya tertarik dengan gini ya Pak, presentasi ya Pak. Mungkin saya akan mengundang ke kampung saya karena saya seorang penjuru juga di kampung. Saya akan undang Bapak untuk mempresentasikan dengan masyarakat kami, apalagi masyarakat kami sedang mengarah ke bebas plastik, sampah plastik sekarang, dan yang sulitnya untuk membuang sampahnya. Mungkin saya nanti komunikasi dulu sama tim penjuru, mungkin saya akan hubungi Bapak nanti. Ya, untuk ini juga termasuk untuk mendukung program pemerintah, sangat baik sekali Pak. Ya. Itu aja Pak yang saya tanya, yang paling penting dulu, apakah bisa sampah dari buah, trimming buah dengan sayur bisa digabung apa tidak, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Justru harus digabung ya. Jadi semakin banyak jenis semakin bagus. Ya, bahkan kadang saya bikin sampai 30 jenis, bahkan lebih, tergantung sampah yang saya hasilkan setiap hari. Ya, jadi boleh digabung, justru harus digabung. Gabung. Ya, kulit buah dan sayur boleh digabung, ya, sangat bagus. Iya, jangan hanya sayur tok, ya, kulit buah tok, ya, atau jangan cuma satu jenis, ya, semakin banyak jenis semakin bagus, ya. Dan kalau masalah undang kita jangan sungkan-sungkan Pak, dengan senang hati kita terima. Iya, sebenarnya kita melakukan ini mendukung Pergub nomor 47 ya, tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, ini yang lagi dilakukan oleh pemerintah terutama di Bali ya. Nah, ini juga mengajarkan orang cara memilah sampah sebenarnya. Kalau dia sudah bisa membuat ekoenzim, berarti dia sudah bisa memilah sampah organik dan anorganik. Sebenarnya untuk menumbuhkan kesadaran orang untuk memilah sampah itu kan sangat sulit. Nah, kalau dia sudah bisa bikin ekoenzim, otomatis dia sudah bisa memilah sampah. Iya, itu saja ya. Terima kasih Pak. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dengan, ayo silakan Ibu, kasih 1 botol. Ya. Wah, semangat banget. Halo, Pak Joko. Iya. Saya dari Singapura. Oh, Singapura. Iya, so bahasa saya tak bagus. Iya. Saya datang sini 12 tahun dulu. Saya sudah buat ekoenzim. Ya, di rumah saya. Terus saya ada kebun organik. Saya buat semua organik. Saya buat ekoenzim and semua yang organik dan tanaman-tanaman. So saya sekarang umur 71. Okay? Wow, luar biasa. Saya tak pakai itu sabun yang ada kimia semua. Daripada ini sabun, shampoo, semua masih pakaian semua organik lah. Cuci semua. So saya punya share lah, bukan sama je share. Apa saya sudah buat lah. Lebih 10 tahun saya sudah
buat ekoenzim, organik semua, cuci lantai, cuci jendela. But saya mau tanya, saya ada buat satu like tadi jeruk saja. Because saya suka tu aromanya. But saya tak buat like 2 minggu saja, and then saya pakai untuk jendela yang lain. Itu bukan ekoenzim, but lain saya ada buat 3 bulan, banyak jenis lah. Saya mau ajar orang di Bali ikut, tak orang mau ikut. Sulit sekali. You know, saya coba berapa tahun saya kerja dengan Yayasan IDEP dulu, 5 tahun. Wah, kepala sudah pusing, tak bisa. So, I'm very happy that Bapak ada ajar orang sekarang. Because saya sudah retire sekarang. Saya tak buat lagi, ajar orang. Saya buat sendiri saja di rumah, gunakan all this untuk sendiri. Ya, itu saya buat enzim untuk minum, semua very organic lah, Saya ada satu kebun, cuma tidak kimia. Okay. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Ternyata ini senior saya. 12 tahun yang lalu beliau sudah menjadi pelaku ya. Memang mengajak orang untuk berbuat baik itu susah sekali. Tapi kalau kita ngajak orang ke pub ya, ke karaoke, gampang sekali ya. Memang ini kadang ada masanya ya. Seperti yang saya bilang, saya tahun 2015 ini sudah mengenal, tapi maksudnya hanya sebatas tahu. Orang bilang baik itu saya nggak tahu baiknya sampai di mana. Ya, jadi tidak tertarik. Ya, jadi sejak kami pelajari, mendalami, ternyata itu dampaknya sangat luar biasa. Mungkin nanti saya boleh mampir ke ininya kalau ada waktu, ya. Boleh minta kontaknya? Ya. Nanti kita minta kontaknya ya. Wah, keren sekali loh. Senior saya loh, 12 tahun ya. Oke. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya kita praktek. Ya silakan, ya langsung kasih, ya. Ya. Maaf sebelumnya saya pertanyaannya lebih ke anak-anak muda yang modern. Iya, mewakili anak muda lah ya. Iya. Oke, jadi karena ke rutinitas kita mungkin yang keseringan sibuk, nggak sempat ngurus ini itu, atau memang keterbatasan kita pagi nggak ada yang masak, mungkin beli kayak gitu. Kalau kita pengen coba ekoenzim, pengaplikasiannya di mana kita bisa dapat? Apakah ini diperjualbelikan atau gimana, Pak? Ya, itu aja. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, memang kami tidak mendukung ekoenzim ini diperjualbelikan. Tidak boleh. Kenapa? Karena sesuai yang saya paparkan, sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku ya. Bumi ini tanggung jawab kita bersama. Kalau kita mendukung jual beli ekoenzim, sama aja kita mendidik orang untuk merusak bumi ini. Ya kan? Ya, mereka hanya menikmati dan tidak mau melakukan. Ya, saya berharap semua bisa bikin. Yang tidak bisa bikin, jangan sungkan-sungkan telepon kami. Kami banyak relawan yang siap membimbing sampai bisa. Kita akan bimbing sampai bisa. Ya. Jadi semua harus bikin. Jangan beli. Kalau beli, pertama, kamu tidak tahu itu benar apa tidak fermentasinya. Lalu kita tidak tahu kebersihan mereka dalam membuat. Tapi kalau kita buat sendiri, kita lebih paham yang kita mau itu seperti apa. Makanya saya itu tidak bisa pakai ekoenzim buatan orang lain. Saya hanya mau pakai ekoenzim buatan tangan saya sendiri, karena saya paling tahu, saya yang membuat. Kualitas apa yang mau saya harapkan. Ya, bikin sendiri ya. Gampang kok, nggak butuh waktu panjang. Cukup 10 menit. Apalagi kalau bikinnya kecil-kecil, 5 menit udah selesai. Iya, 5 menit. Nggak ada sampah, minta sama chefnya. Minta sama chefnya, tuh, langsung dikasih. Iya, nggak usah khawatir. Biasa kalau saya kan bikinnya banyak ya. Kadang saya bikinnya banyak karena kita butuh membagikan sampel ke semua orang kok. Otomatis saya harus bikinnya banyak.
Saya kalau kekurangan, biasa saya minta di restoran sama tukang jus, sama tukang rujak, saya minta sama mereka. Ya. Lalu kenapa saya harus bikin banyak? Ya iya, karena saya butuh banyak untuk membagikan ke orang. Ya, kalau saya nggak bikin banyak, setiap kali sosialisasi kita nggak bisa, nggak ada. Ya kan? Dan bahkan sekarang kami sudah membangun bank ekoenzim di setiap provinsi. Jadi setiap provinsi ada bank ekoenzim. Jadi relawan yang sudah panen boleh menyumbangkan ekoenzim itu ke bank ekoenzim. Dengan tujuan apa? Penanggulangannya untuk penanggulangan bencana, darurat bencana. Jadi ini pengalaman kita pernah 3 kali mengirim ekoenzim di 3 tempat. Di Banjarmasin kita kirim hampir 4 ton ekoenzim. Ya. Kita itu agak kerepotan di saat bencana baru menggalang ekoenzim agak kerepotan karena kita titip TNI untuk membawa ke sana dengan jadwal yang tidak tentu. Nah, dari sana saya belajar dari kondisi itu, saya bilang ini nggak boleh. Ini kita harus membentuk bank ekoenzim di setiap daerah. Sekarang seperti kejadian di Gunung Semeru, kita udah nggak capek-capek galang ekoenzim. Ya, di Jatim tim kita sudah bangun posko dan sudah langsung kirim karena di banknya itu sudah ada tersedia. Kami juga sempat kirim ke NTT itu 3 ton NTT waktu banjir di NTT. Waktu Kudus lagi zona hitam di Kudus, kita kirim 5 ton ekoenzim untuk setiap hari disemprotkan ekoenzim di Kudus. Itu efeknya, dampaknya sangat luar biasa, Pak. Itu pemerintahannya itu aktif, semprot setiap hari. Bahkan yang batuk ya, itu kalau kita gargle ya, batuknya itu sembuh. Paling ampuh menghilangkan batuk. Nggak boleh minum. Ekoenzim ini nggak boleh dikonsumsi ya. Kenapa? Ya karena kita bikin fermentasinya pakai gula. Ya, jadi waktu kita fermentasi dengan gula itu ya, dia itu ada kandungan 2 jenis alkohol yaitu etanol dan metanol. Itu tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Itu bisa merusak saraf tubuh kita, terutama saraf mata. Ya. Kecuali kalau di atas 2 tahun, itu kandungan alkoholnya sudah nggak ada. Di atas 2 tahun. Ya, biasa kalau enzim untuk minum itu bikinnya pakai madu. Ya, fermentasi pakai madu. Iya. Itu pun harus 1 tahun ke atas. Lebih aman. Ada lagi? Kalau nggak ada kita praktek ya. Iya, oke. Langsung Bu Yudani. Iya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita mulai ke sesi praktek. Oke. Saat praktek yang perlu rumus itu didapatkan, nggak bisa dirubah lagi. Selamat siang. Setelah saya mengikuti sosialisasi ekoenzim, di sini saya lebih bisa mengetahui bagaimana membuat tentang bahan, perbandingan, dan penggunaan ekoenzim. Mungkin kedepannya lagi saya akan membuat ekoenzim untuk di rumah dan bisa diinformasikan ke teman dan orang sekitar. Terima kasih.